dipanggil Bu Nana. Pada kesempatan kali ini saya menjadi pemimpin kelompok yang akan membagi teman-teman semuanya. Sekarang coba teman-teman satu persatu sebutin nama panggilan, kelas, sama mata kuliah yang kalian sukai. Perkenalkan, aku biasanya dipanggil Iis, aku dari kelas 2A. Mata kuliah yang paling aku suka itu sampai saat ini masih ketika. Aku Sarah dari kelas 2B. Aku yang saya suka itu belajar dan belajar. Nama aku Oza, aku dari kelas 2B. Matkul yang paling aku suka itu BK Karir. Perkenalkan, nama aku Zafira dari kelas 2B. Mata kuliah yang paling disukai belajar dan pembelajaran. Perkenalan, saya kenal, aku dari kelas 2C. Mata kuliah yang aku sukai itu Katika. Kenalin, nama aku Kial dari kelas 2B. Mata kuliah yang paling sukai manajemen BK. Ais, aku dari 2B. Untuk mata kuliah yang paling aku sukai itu Pancasila. Semuanya kami teman selamat dari kelas 2C. Mata kuliah yang sukai manajemen BK. Terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Sebelum lanjut, mungkin saya mau presentasi terlebih dahulu. Iat, Haris, Thomas, Erlan, Zafira, Sarah, dan udah. Saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, sebelumnya udah pernah ikut bimbingan kelompok belum ya? Belum. Semuanya ya. Jadi di bimbingan kelompok nanti saya mau minta tolong teman-teman buat mengikuti peraturan yang nanti kita sepakatin. Sama nanti teman-teman terbuka aja di sini apa peraturan yang kita sepakati. Yang pertama nanti jangan memotong pembicaraan teman dulu kalau temannya belum selesai ngomong, saling menghargai pendapat teman satu sama lain, sama berpartisipasi aktif ya teman-teman. Handphonenya lebih baik disimpan dulu ya teman-teman. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Oke. Teman-teman ini udah tahu belum topik ini dengan kelompok tadi? Oh, belum pada tahu ya. Hari ini kita akan membahas soal kepercayaan diri, terutama kepercayaan diri saat presentasi dan menyampaikan pendapat di kelas. Ya teman-teman. Nah, topik ini, kenapa sih kita bahas ini? Jadi, topik ini tuh dipilih karena mungkin dari teman-teman itu kadang kalau temennya presentasi, kalian ada pertanyaan, ada pendapat, tapi kalian tuh takut buat nyampain pendapat kalian, pertanyaan kalian, takutnya kalian nanti pasti pertanyaan kayak ini harus ditanyain, itu kan gampang gitu. Terus kalau pas presentasi kalian takut, gugup, terus kayak gak lancar gitu, dan berlaku mungkin ya. Jadi di bimbingan kelompok kali ini kita mau membahas kepercayaan diri saat presentasi dan menyampaikan pendapat. Oke teman-teman? Oke. Saya mau pastiin dulu nih teman-teman udah nyaman belum? Oke. Ya, jadi teman-teman sudah siap mengikuti bimbingan kelompok hari ini ya? Siap. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman, ada nggak sih saat kalian ingin presentasi, tapi kalian tuh takut? Nggak pernah. Kenapa tuh alasannya? Ya kak, aku takut kalau misal pas aku presentasi di depan itu tuh materi yang aku presentasiin ternyata tuh nggak sesuai sama apa yang dimaksud di mata kuliah itu. Kalau nggak pas aku nyampein ke teman-teman, teman-teman tuh pada bahasanya gitu sih, atau mungkin kayak pada malah bingung, atau mungkin pada malah nggak bedain aku gitu sih kak. Jadi kayak aku takut salah, takut dengan kata-kata mereka kayak gitu. Jika overthinking gitu ya, apakah materi yang kamu sampaikan salah, apakah akan dan terima kasih. Jadi misalnya habis diskusi terus kalian ada pendapat, kalau nggak pertanyaan, kalian ini malah diem aja, takut siapa dulu? Saya pernah juga kan kayak habis presentasi misalnya mau tanya, saya bingung dulu ini pertanyaannya sesuai nggak ya sama yang tadi kan, takutnya itu malah dari yang mempresentasikan tidak bisa jawab, dan juga malah pertanyaan saya itu salah juga dari materi itu aja sih. Mungkin takut teman-teman tuh pertanyaannya kayak gitu. Ya, mungkin sama-sama overthinking ya. Kayaknya overthinking deh kalian nih. Makanya ikut bimbingan kelompok ya. Kan yang saya sejalan. Sebenarnya teman-teman perasaan takut, overthinking kayak itu wajar banget. Makanya kalian baru semester 2 ya? Nah, itu kan masih masa-masa adaptasi kan, sama juga sama
bodo amat gitu loh sama teman-teman itu, kayak teman-teman nggak baik ke kita juga, karena nanti kita nggak bisa berkembang. Saya mengajak teman-teman ini buat memahami lebih dahulu gimana sih kepercayaan diri itu, apa aja penyebabnya, apa aja hambatannya, strateginya gimana, gitu ya teman-teman. Oke. Di sini kalian tadi kan udah nyampein ya, pernah takut ditunjuk dosen, jantung berdebar-debar saat presentasi, gitu kan? Tahu jawabannya tapi kalian pasti nggak berani menjawab. Kalian kepercayaan diri, ya tahu nggak kepercayaan diri? Jadi kepercayaan diri itu keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk bertindak berbicara dan menyelesaikan suatu tugas. Nah, mahasiswa itu kan biasanya tugasnya kayak yang presentasi, gitu kan? Nah, kita tuh harus percaya diri di situ teman-teman, karena mungkin dosen itu melihatnya bukan dari materi aja, tapi gimana caranya kita menyampaikan materi itu, gimana gerakan kita di depan, bahasa tubuhnya di depan itu kayak gimana. Katanya itu pasti kalian yang pertama takut salah, ya kayak tadi. Habis itu takut dinilai orang lain, menyampaikan pendapat tadi, nggak prepare sebelum presentasi, atau cemas, kurang yakin pada kemampuan diri, dan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Jadi kita sebenarnya nggak boleh ini teman-teman, kayak udah sama aja sama orang lain tuh. Karena kita tuh nggak bisa membatasi pikiran orang lain tuh teman-teman, itu di luar kendali kita, apa yang orang pikirkan itu di luar kendali kita. Nah, tanda-tanda kurang percaya diri itu saat presentasi suaranya pelan, terus yang kedua menghindari kontak mata, terus tremor, saat bicara tuh tremor, sulit mengungkapkan pendapat. Nah, selanjutnya saya mau membagi teman-teman menjadi dua kelompok. Jadi kalau sama itu ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman, di sini ada 10 studi kasus. Nanti aku mau perwakilan salah satu kelompok buat chat spin buat kalian dapat studi kasusnya apa. Bakal ngerjain lembar tugas itu yang nanti buat mencari studi kasus itu. Paling nanti kayak hambatannya apa sih yang ada di studi kasus ini? Oke, kelompok pertama takut menyampaikan pendapat. Oke teman-teman, setelah ini saya akan membagikan studi kasusnya. Teman-teman, jadi sebelum menjawab pertanyaan, dibaca dulu studi kasusnya secara detail tadi ya. Setelah itu didiskusikan, menurut kalian apa masalah yang dialami dalam studi kasus tersebut, apa penyebabnya, apa jawabannya, dan bagaimana cara membantu tokoh tersebut. Teman-teman, itu nanti kalian salah satu mungkin bisa presentasi ya, hasil diskusi kalian. Kalau ada pertanyaan, boleh? Diskusinya tinggal boleh? Boleh, tinggal. Sekarang saya ingin mendengar presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti yang kelompok satunya memberikan pendapat atau tanggapan kita ya teman-teman. Saya sangat setelah dari nomor 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari studi kasus tokoh bertanya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah hambatan kepercayaan diri yang dialami tokoh dalam studi kasus? Kalau kami menjawab bahwa tokoh bertanya pada dosen, tapi ia merasa pertanyaan dianggap bodoh atau terlalu sederhana dan dianggap tidak berkembang dari kemampuannya. Untuk yang kedua yaitu menurut kelompok kalian, apa penyebab yang tersebut punya hambatan itu karena rasa takut akan membuat orang lain atau bisa jadi trauma atas pengalaman yang kurang baik sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu dampak apa yang bisa jadi apabila tidak diatasi. Hambatannya itu menunjukkan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah sendiri dan akan lebih mudah. Dan yang keempat yaitu mengapa tokoh perlu memiliki sikap percaya diri dalam situasi tersebut untuk membantu kelancaran proses belajar dan agar kita dapat berkarya dan mengembangkan keahlian.
dirinya itu tidak rendah dalam berbicara, bertindak, dan lebih fokus pada proses dirinya sendiri. Oleh karena strategi apa yang dapat dilakukan yaitu pertama memperkuat murid, yang kedua yaitu melatih keberanian, yang ketiga penguasaan materi, keempat mencari dukungan dari sosial, yang kelima yaitu mempersiapkan pertanyaan itu lebih dahulu. Untuk pertanyaan terakhir yaitu jika kalian berada pada posisi tokoh tersebut, langkah pertama yang akan kalian lakukan untuk mengatur dukungan tersebut. Yang pertama yaitu menyadari bahwa pertanyaan itu penting dan meningkatkan rasa percaya diri yang pertanyaan hingga berada berbicara di depan orang banyak. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, karena kita takut bertanya, maka kita perlu membuat kelompok kitanya jadi berani mencoba bertanya, karena itu adalah cara paling penting untuk menghargai dan mengembangkan rasa percaya diri. Udah pasti sebenarnya kita mengatakan tersebut yang mungkin kelompok satu. Nah, Oke, silakan. tadi yang saya salah dan bagaimana Selanjutnya kelompok satu silakan. Jadi kami dari kelompok 1 mendapatkan uji kasus yang berjudul takut menyampaikan pendapat. Pertanyaan pertama, apa hambatan percaya diri yang dialami tokoh dalam uji kasus tersebut? Menurut kelompok kami, uji kasus tersebut tokoh mengalami takut menyampaikan pendapat karena khawatir pendapatnya berbeda dengan teman-temannya, takut dianggap salah atau tidak nyambung. Hal yang kedua, menurut kelompok kalian, apa penyebab utama munculnya hambatan tersebut? Hambatan tersebut muncul karena kurang percaya diri dan takut terhadap penilaian negatif dari orang lain. Lalu, apa yang mungkin terjadi apabila hambatan tersebut tidak diatasi? Jika tidak diatasi, tokoh akan kehilangan kesempatan menyampaikan ide, lalu kurang aktif dalam diskusi dan kepercayaan dirinya menurun. Lalu yang keempat, mengapa tokoh perlu memiliki sikap percaya diri dalam situasi tersebut? Karena percaya diri membantu tokoh berani menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengembangkan kemampuan komunikasinya. Lalu yang kelima, sikap percaya diri apa yang sebaiknya dibiasakan oleh tokoh? Yang pertama, berani berbicara. Yang kedua, yakin pada kemampuan diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak takut salah. Yang keenam, strategi apa yang dapat dilakukan oleh tokoh untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, mempersiapkan diri dengan baik, berlatih berbicara, berpikir positif, mulai aktif menyampaikan pendapatnya. Lalu, jika kalian berada pada posisi tokoh, langkah pertama apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Di sini kelompok kami akan memberanikan diri menyampaikan pendapat lebih dahulu akan lebih percaya diri. Lalu kesimpulan kelompok, percaya diri sangat penting saat presentasi dan menyampaikan pendapat. Dengan percaya diri, seseorang dapat berani mengemukakan idenya. Dari kelompok 2 ada tanggapan. Izin menanggapi bahwa diskusi kelompok 1 ini sudah baik, yang sudah menjelaskan dari penyebab, dari dampak, dan juga strategi. Jadi semoga strategi itu kedepannya bisa kita gunakan sendiri untuk kita tuh menyadari bahwa perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar dan juga bisa jadi sarana belajar untuk semua. Terima kasih ya teman-teman sudah membacakan tugasnya dengan baik, diskusi dengan baik teman-teman. Jadi dari dua kasus ini kita bisa melihat bahwa hambatan kepercayaan diri ternyata bisa muncul karena berbagai faktor ya teman-teman dan berbagai alasan. Tapi satu hal yang sama adalah tokoh-tokoh di kasus tadi sebenarnya memiliki kemampuan. Jadi karena ada hambatan ini, mereka jadi takut. Nah, mereka tuh lebih fokusnya pada rasa takut dibandingkan dengan kemampuan yang mereka punya. Jadi ketutup itu kemampuannya mereka itu ketutup sama rasa takut. Nah, sekarang saya mau lanjut ke materi terakhir, cara meningkatkan kepercayaan diri. Ya kan teman-teman? Ya. Oke, jadi yang pertama itu mempersiapkan materi dengan baik. Jadi malamnya kalau kita tuh baca materi itu ya, juga kita baca materi materinya kayak gini. Jadi nanti pas presentasi kita bisa mengerti ya, bisa lancar, nggak gugup. Sama nanti kalau ada juga ada pertanyaan dari dosen kita bisa jawab. Kita benar-benar akan sama materi. Nah, kembali berbicara secara rutin, berpikir positif terhadap diri sendiri. Diulangin ya teman-teman overthinkingnya. Terus fokus pada isi yang disampaikan, bukan rasa takut. Kemudian yang terakhir, berani menunjukkan belum sempurna. Jadi teman-teman kalau ada pendapat atau pertanyaan, boleh silakan
disampaikan. Misalnya kalau ada yang nggak respon sama sekali, berarti kita oke buat menyampaikan kepada gitu ya. Terus tipsnya saat presentasi kita berdiri dengan posisi yang nyaman, lakukan penempatan kata terus tampilkan ekspresi yang nyaman, bicara dengan suara yang jelas dan jangan takut melakukan kesalahan. Kalau teman-teman materi pertanyaan ini hari ini apakah teman-teman ada yang ingin tanyakan? Sekarang kan tadi kalian sudah berkelompok nih, mengerjakan tugas bareng, diskusi. Sekarang saya ingin kalian masing-masing individu buat mengerjakan LKPD ini buat mempercepat kalian setelah mendapatkan materi dari saya, setelah diskusi bareng teman, setelah tugas dari kasus tadi, kalian tuh dapat apa sih sama refleksi terakhir sendiri ketika kalian takut presentasi, ketika kalian takut menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Jadi ya teman. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi masing-masing ya teman-teman. Tidak ada jawaban benar atau salah. Untuk tulisan apa yang benar kalian rasakan, oke? Sudah, Bu. Bukan ya teman-teman. Teman-teman semuanya, nggak terasa kita ini udah di kegiatan ya. Sudah dapat materi dari saya soal percayaan diri, sudah diskusi juga tentang studi kasus, sudah paham sama studi kasus juga, bisa menceritakan kasus juga, presentasi, sudah berani presentasi dan sudah berani menyampaikan pendapat ya teman-teman. Kegiatan kita akhirnya mungkin ada perwakilan yang mau menyampaikan kesimpulan apa ya? Iya, silakan. Itu kenapa baru dan teman yang baru itu menganggap orang saya makan. Jadi kadang kita bisa paham lah dengan pada saat kita bisa merasakan begitu. Mungkin satu lagi dari cewek. Saya setuju. Ya udah, kalau kesimpulan yang saya dapat hari ini itu dari awal belajar itu sudah dijelaskan kepercayaan diri itu apa, terus mungkin apa tanda-tanda percaya diri dan lain-lain, dan juga sudah dijelaskan tentang tips-tips agar percaya diri, dan juga sudah diberi studi kasus. Nah dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa belajar kita tidak percaya diri itu kita bisa melatih dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, kayak kita mencoba untuk berani berbicara, berani mencoba, dan tidak memberikan orang lain. Hari ini kita sudah belajar bahwa percaya diri itu bukan berarti tidak pernah takut, tidak pernah gugup atau selalu berani, tapi percaya diri itu keberanian untuk tetap mencoba meskipun kita merasa takut dan gugup. Nah, saya berharap setelah kegiatan hari ini teman-teman bisa mulai memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mencoba dan lebih berani bertanya, menyampaikan pendapat maupun presentasi dengan percaya diri di depan kelas ya teman-teman. Oke. Tenang aja, nggak harus sempurna, nggak harus sangat lancar, itu enggak. Tapi mungkin dimulai dari langkah-langkah kecil dulu ya teman-teman. Selanjutnya dan terakhir banget saya akan membagikan gambar evaluasi hasil. Mungkin diisi sebentar aja 5 menit, cukup bukan? Cukup. Ini nanti hasil dari kalian mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Teman-teman. Selesai. Ya. Sudah.